Shalom Tuhan. Haleluya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai dengan hari ini. Karena dia Tuhan Yesus yang memelihara saya dan saudara. Mari kita persiapkan seluruh hidup kita saat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan kita. Biarlah hati kita, pikiran kita bawa di hadapan Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan sebagai pusat ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, inilah seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami ada sampai dengan hari ini karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Bapa, biarlah seluruh hidup kami Tuhan, kami bawa semakin dekat dengan Engkau. Sebab zaman ini saat ini Tuhan adalah zaman yang jahat, di mana Tuhan semakin hari situasi keadaan yang sulit Tuhan, yang coba mengganggu iman kami. Tetapi ketika kami beribadah kepada Engkau Tuhan, kami akan menikmati kekuatan yang baru. Kami akan menikmati kekuatan dari surga menjadi bagian dari hidup kami, sehingga kami mampu Tuhan kuat melewati zaman yang ada ini Tuhan. Bapa, inilah hidup kami. Kami tak bisa
Tuhan yang baik. Dengan apa akan ku membalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku membalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku membalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku membalas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa segala kebaikan-Mu, Tuhan. Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami bersyukur ada kekuatan baru daripada Engkau Tuhan. Dan di saat ini kami percaya ketika kami memuji Engkau Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan. Kami akan melihat kemenangan demi kemenangan dan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Kami siap meninggikan Engkau. Kami siap mengagungkan Engkau. Kami siap memuliakan Engkau untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, amin, amin. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sorak-sorak
pemberian kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, umat-Mu telah memberi dari setiap apa yang mereka dapat dan mereka peroleh daripada Tuhan lewat pemberian syukur, perpuluhan, bahkan pembangunan rumah-rumah. Kami percaya berkati Tuhan kehidupan mereka, rumah tangga mereka, usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa dalam keadaan apapun Tuhanlah penolong mereka, Tuhanlah kekuatan mereka, Tuhanlah adalah yang ajaib di dalam hidup mereka. Bapa, di dalam nama Yesus mereka tidak mengalami kekurangan, mereka mengalami kelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Sebab orang yang bergantung, yang berharap hanya kepada Tuhan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan dalam hidup mereka. Dan Bapak berkatilah setiap persembahan mereka di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami rindu Tuhan untuk firman-Mu berkata pada setiap kami. Kami rindu firman-Mu meneguhkan setiap kami. Kami rindu firman-Mu menopang setiap kami. Kami rindu firman-Mu Tuhan menjadi pelita dan tergambar setiap jalan dalam kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan.
6 bulan lamanya telah berlalu. Kami sungguh melihat perbuatan-Mu Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Minggu pertama di bulan Juli ini Tuhan, kami seluruh sidang jemaat hadir. Semua oleh karena anugerah kami. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Sehingga dengan apa kami akan membalas semua kebaikan Tuhan. Selain hidup ini Bapa, kami persembahkan bagi Engkau Tuhan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami umat tebusan-Mu, kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk masuk lebih dalam Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur kepada Bapa di surga saat ini, karena masih ada kesempatan bagi kami Tuhan, untuk kami bisa berkumpul memuliakan akan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Inilah kehidupan hamba-Mu, kuduskan dan sucikanlah kehidupan hamba-Mu. Urapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan, dan sewaktu bibir mulut hamba terbuka, hamba dikaruniakan perkataan yang benar yang sungguh berasal daripada Engkau Tuhan. Dan hamba takutkan segala kepikiran ini di dalam nama Yesus. Roh Kudus ambil alih dalam setiap penyampaian firman, hikmat dan pengertian yang berasal daripada Engkau Tuhan menjadi bahagian dalam kehidupan hamba. Hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bibir mulut ini hanyalah alat yang Kau pakai. Satu hal yang hamba minta kepada Bapa di surga saat ini, permuliakan nama-Mu Tuhan lewat penyampaian firman. Hamba mengucap syukur kepada Bapa di surga, dan hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu. Bersabdalah bagi kami Tuhan saat ini, karena selaku umat tebusan-Mu ya Bapa, kami telah siap untuk menerima kebenaran firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Apa kabar? Luar biasa. Ya. Patut dalam hidup ini kita bersyukur kepada Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup ini. Di tengah-tengah goncangan dunia yang sementara terjadi dengan merebaknya virus ini, sungguh kita menyadari kita ada semua oleh karena anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 24. Matius pasal 24 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, dan jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan akan membaca ayatnya yang genap. Dengan berikut permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berwaspada, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum sesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Katakanlah semuanya itu adalah perubahan pemerintahan menjelang zaman masa. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan
dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan mengaku mereka dan saling jahat dan saling benci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena bertambahnya kejahatan, maka pasti kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, jemaat yang berbahagia. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita lihat bahwa perikop dari kebenaran firman Tuhan ini pada pasalnya yang ke-24 ini merupakan satu khotbah tentang akhir zaman. Kita akan melihat rahasia segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, dan kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Saya dapati ada 8 hal, ya, tanda kedatangan Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini bukan sekali baru kita dengar, tetapi kalau saat ini firman Tuhan ini datang kepada saya dan saudara, ini menjadi satu peringatan atau warning dari Tuhan, ya, untuk kembali kita melihat kepada keadaan sama. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, tanda kedatangan Tuhan yang pertama di sini dikatakan pada ayatnya yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus, ya, ini kita perhatikan baik bahwa jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi satu pertanyaan yang dikeluarkan, yang ditanya oleh para murid kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan mereka diawali dengan kata waspada. Jadi satu peringatan. Jadi kita lihat tanda kedatangan Tuhan yang pertama itu akan muncul nabi palsu. Ayat yang kelima, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau berbicara tentang nabi palsu, bukan tahun ini atau tahun 2019 baru muncul nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu sudah muncul. Berarti firman Tuhan, tanda kedatangan Tuhan ini pada poin yang pertama ini sudah digenapi. Ya. Jadi segala sesuatu yang tertulis saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita diminta untuk memperhatikan. Dan kita memperhatikan 8 poin ini, adakah yang belum digenapi atau tidak. Kita akan sama-sama melihat. Poin yang kedua, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi poin yang kedua, tanda kedatangan Tuhan, ada deru perang. Kita akan mendengar kabar-kabar tentang perang. Tetapi Alkitab firman Tuhan mencatat, betul Bapak Ibu Saudara sekalian, itu harus terjadi. Kita lihat bahwa di dalam dunia ini kejahatan senjata terjadi. Kita lihat apapun yang menjadi penyebab sehingga negara-negara itu bertikai, kita tidak perlu untuk menelusuri sampai ke situ. Tapi satu hal kita harus tahu, bahwa segala sesuatu yang terjadi ini merupakan penggenapan firman Tuhan. Alkitab dengan jelas berkata harus terjadi. Apapun alasan sehingga timbul peperangan, Alkitab dengan tegas berkata itu harus terjadi. Ayatnya yang ketiga, poinnya yang ketiga kita lihat. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Jadi poin yang ketiga ini, ada kelaparan, ada gempa bumi. Sudahkah hal ini terjadi atau belum? Ya. Sudah terjadi? Pasti kita berkata, amin. Sudah terjadi. Kita lihat kelaparan pun terjadi di dalam dunia. Gempa bumi terjadi di mana-mana. Bahkan
Indonesia pun tidak luput daripada gempa bumi itu. Selanjutnya poin yang keempat, nanti saya akan membawa kita untuk melihat poin yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Lalu kita balik lagi kepada poin pertama sampai poin yang ketiga. Ayatnya yang ke-8 katakan begini. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. 3 poin ini Alkitab dengan jelas berkata baru permulaan. Kalau kita ikuti kalimat ini baru permulaan. Ya. Nabi-nabi palsu sudah muncul? Sudah. Ada terjadi peperangan di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, sudah terjadi? Sudah. Tetapi Alkitab mencatat ini baru awal penderitaan. Jangan sampai di situ jemaat yang dikasih diberkati Tuhan. Ya. Tetapi perhatikan kalimat ini sebaiknya, dan sewaktu saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, ada satu penekanan yang Tuhan singkapkan bagi saya, lalu melihat kepada keadaan dunia yang terjadi pada saat ini. Ayatnya yang ke-8, kita membaca secara bersama, kita mengulang lagi kalimat ini, 2, 3. Akan tetapi barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Lalu kita akan timbul pertanyaan, ini zaman baru ini yang gimana? Bapak Ibu, segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini yang saya sudah katakan pada minggu lalu, 212 negara di dalam dunia ini sementara ada di dalam satu peperangan yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani ini. Peperangan apa? Dengan virus COVID-19. Jadi kalau kita dengar pemimpin-pemimpin kita mulai menyuarakan bahwa negara kita akan masuk di dalam new normal. Apa itu new normal? Ya. Satu tatanan dunia baru. Ini perlu kita ketahui. Jadi segala sistem itu akan berubah dan kita akan ada di dalam satu kepemerintahan di mana dipimpin oleh WHO. Saat ini aturan, semua negara ikut. Pakai masker, pakai. Cuci tangan, semua pakai. Ini aturan yang diturunkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih diberkati Tuhan, sewaktu saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan saya dan melihat kepada menjelang zaman baru. Ya. Jadi menjelang zaman baru ini akan terjadi satu pemulihan yang luar biasa. Secara khusus kita akan melihat pemulihan terhadap gereja Tuhan. Poin yang keempat, sebentar kita masuk lebih dalam poin 1, 2, 3. Saya minta kita lanjut dulu kepada poin yang keempat. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Jadi poin yang keempat di sini kita lihat bahwa anak-anak Tuhan akan disiksa dan dibunuh. Ini kita tidak bisa mengelak. Kapan ini terjadi? Alkitab sudah mencatat. Kita kembali melihat kepada zaman kepemerintahan Antikris. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu yang terjadi, yang sementara Tuhan izinkan terjadi di dalam dunia ini merupakan satu warning, sinyal kepada gereja Tuhan, jemaat Tuhan, untuk kita lebih lagi berwaspada pada zaman akhir ini. Karena kita bukan ada pada awal zaman akhir, tapi kita sudah ada pada penghujung zaman akhir, di mana segala sesuatu yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan ini harus digenapi. Poin yang keempat, anak-anak Tuhan akan disiksa dan dibunuh. Dibunuh oleh karena apa? Karena iman percaya kita kepada Tuhan. Poin yang kelima, ayatnya yang ke-10 di sini kita lihat. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang akan murtad, melepaskan iman percaya. Kalau mereka saling membenci berarti tidak ada lagi kasih. Poin yang ke-6, pada ayatnya yang ke-12 kita lihat. Ayatnya yang ke-11 dulu ya. Tadi banyak orang yang akan murtad, ayat 10. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang.
akan ada penyesatan yang luar biasa. Ya. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kehidupan saya dan saudara. Kalau orang berkata dia ada di sini, dia ada di sini, jangan kita percaya. Ya. Selanjutnya ayatnya yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena semakin bertambahnya dosa, kasih setiap orang itu akan menjadi dingin. Di sini kita lihat bahwa poin yang ke-7 ini, kedurhakaan atau dosa makin bertambah. Nah, dosa makin bertambah itulah yang membuat kasih orang akan menjadi dingin. Jadi tidak ada lagi saling mempercayai satu dengan yang lain. Sebentar kita akan melihat bahwa keadaan manusia pada zaman akhir ini merupakan dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita tadi, ini tanda kedatangan Tuhan. Sebentar kita akan melihat lagi bahwa keadaan manusia pada zaman akhir itu gimana. Ya. Poin yang ke-8 kita lihat ayatnya yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan, apakah Injil ini sudah diberitakan di seluruh dunia atau belum? Ya. Jawaban kita pasti beda. Ada yang berkata sudah, ada yang berkata belum. Kita lihat dengan kecanggihan teknologi ini, saudara. Dengan HP saja kita bisa mengikuti khotbah. Siapapun pendeta yang kita suka untuk mendengar khotbah, ketik aja itu di HP, keluar ikut khotbah. Khotbah dari hamba Tuhan yang kita pilih. Oh iya, orang ini tahu. Kalau kita tidak tahu nama ya kita ketik aja khotbah. Maka di situ akan keluar setiap nama-nama hamba Tuhan. Kita boleh pilih mau dengar khotbah yang mana. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, dengan kecanggihan teknologi inilah tidak akan bisa lagi kita berkata bahwa Injil ini belum diberitakan. Kalau manusia yang memberitakan secara langsung, mungkin kita akan berkata, oh iya, banyak tempat di pedesaan yang belum dijangkau oleh manusia, ya, belum dijangkau oleh para penginjil. Kita lihat penginjil-penginjil, mereka masuk sampai ke pelosok-pelosok, bahkan nyawa mereka menjadi taruhan. Mereka menjadi martir oleh karena pemberitaan Injil. Karena mereka tahu, sewaktu mereka melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan, akibatnya mereka harus mati, dibunuh. Mereka tahu tempat mereka ada di mana. Jadi mereka tidak melihat kepada pribadi diri mereka sendiri, tapi mereka melihat tentang amanat agung yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3. 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang kelima, dengan berikut keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat menekan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini Alkitab dengan tegas. Supaya kalau kita perhatikan bahwa keadaan manusia pada zaman akhir ini, poin demi poin yang kita telah baca, kita dapati, kita tidak akan pernah bisa, loh manusia ini kenapa gini, ya kan? Tetapi segala sesuatu itu sudah tertulis dalam kebenaran firman Tuhan.
Di mana dengan tegas firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada amin? Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kita lihat, kita kembali mereview kembali 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, pemberontakan anak-anak terhadap orang tua itu masih kurang. Generasi kita, ya, kita lihat lagi 20-30 tahun yang lalu, sewaktu kita masih remaja, kita masih anak muda, untuk mau melawan orang tua itu kita takut. Tapi sekarang coba, orang selalu berkata ini zaman now. Jadi kalau zaman now kita tidak pernah bisa membawa dan mendidik anak-anak kita kepada kebenaran firman Allah, maka anak kita akan menjadi now. Mereka akan masuk di dalam penggenapan firman Allah ini. Suka atau tidak suka, hal ini harus terjadi. Dan kalaupun kita dapati hal yang demikian, firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Orang ini pergi ibadah, pergi. Terlibat dalam pelayanan, terlibat. Mereka bekerja, mereka para majelis, mereka para penetua, mereka para diaken, semua ada. Jadi mereka menjalankan segala sesuatu itu. Firman Tuhan berkata, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya sendiri. Jauhilah mereka itu. Alkitab dengan tegas berkata, jauhilah mereka itu. Sehingga dengan jelas Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara tentang kebenaran firman Tuhan, tentang pohon. Kalau kita melihat buah itu, kita lihat pohon itu, pohon mangga pasti buah mangga. Jadi kalau pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Sekalipun setiap kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, kita ketemui orang-orang yang katanya hamba Tuhan, para pendeta, tetapi kalau kita lihat buah yang dihasilkan itu tidak sesuai dengan firman Allah, maka perlu dipertanyakan. Mungkin sebagian besar akan berkata, iyalah ibu, hamba Tuhan itu juga kan manusia, ya kan? Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengajarkan kepada saya dan saudara, kalau kita dapati orang seperti yang kita dapati pada saat ini, dia pandai untuk berbicara firman, dia bisa menyampaikan firman, dia bisa bersaksi luar biasa. Dan mungkin waktu dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita dengar kata-katanya, wow, kata-katanya sungguh indah. Tetapi di luar jam ibadah, apa yang dia perbuat? Kata-katanya tidak rohani lagi, tetapi rohana. Orang-orang seperti inilah kita harus menjadi taruh satu tanda tanya bagi orang ini. Kita lihat buah. Karena firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Jadi dari buahnya lah kita bisa kenal pribadi orang itu. Ingat pada zaman akhir firman Tuhan berkata akan muncul nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu mereka yang menyampaikan kebenaran firman Allah, mereka memutarbalikkan firman Allah dan mereka tidak menuruti akan firman Allah. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita kembali ke dalam pembacaan firman Tuhan kita tadi di dalam kitab Injil Matius. Saya mengajak kita untuk melihat lagi di dalam Matius pasal 24 ini. Jadi 3 poin yang pertama, yaitu akan muncul adanya nabi-nabi palsu, deru perang, kabar tentang perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kelaparan dan gempa bumi. Alkitab dengan jelas berkata pada ayatnya yang ke-8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Perang sudah terjadi berapa lama? Lama. Indonesia pun dari tahun 45, ya kan?
Berarti peperangan kelaparan itu 3 poin ini sudah digenapi. Tetapi Alkitab dengan tegas berkata bahwa itu adalah baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi hal ini harus terjadi, tidak bisa tidak, harus terjadi. Dan kita lihat bahwa hal ini sudah terjadi. Lalu bagaimana kehidupan saya dan saudara sebagai gereja Tuhan pada akhir zaman? Kita harus mempersiapkan diri kita untuk masuk di dalam satu tatanan dunia baru. Ini yang paling penting. Kita lihat saja Bapak Ibu, mungkin saat ini kita menganggap segala sesuatu yang terjadi itu sesuatu yang biasa. Tetapi sewaktu saya duduk dan renungkan, kita pernah dengar apa itu keluar di Facebook, ada juga di WA teman-teman kita. Mereka mulai share, mereka mulai keluarkan, bahkan di televisi pun keluar, ya, bahwa virus itu bisa menular lewat apa? Lewat uang, ya kan? Sehingga orang pergi ke pasar pun sekarang ini pakai handscoon tangan. Kalau tidak pakai handscoon tangan, maka uang kembalinya itu mereka buka kantong plastik. Jadi orang yang kasih uang kembali itu langsung kasih masuk uangnya di dalam kantong. Beberapa hari yang lalu di pasar saya lihat hal ini. Hati saya, oh Tuhan, memang ini orang ini dia takut betul. Iya kan? Dan sewaktu saya dengar hal itu, uang kertas itu, virus itu bisa mengidap 8 jam. Uang koin 4 jam. Dan sewaktu saya duduk dan renungkan hal ini, saya dalam hati saya berkata begini, kalaupun diselidiki bahwa kalau uang juga bisa menyebarkan virus, maka akan terjadi bahwa tidak akan ada lagi pembayaran dengan uang tunai. Semua harus dengan kartu. Ini pelan-pelan menuju ke situ. Ya. Sekarang aturan, pakai masker, cuci tangan. Ya, mungkin kalau cuci tangan itu semenjak TK juga sudah diajar. Sebelum makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, ya kan? Itu baik untuk kesehatan. Ya. Kenapa cuci tangan? Karena virus itu bisa lewat tangan. Setiap barang yang kita sentuh itu bisa virus makan. Saudara, firman Tuhan berkata keadaan manusia pada zaman akhir. Ya. Bahkan di dalam pembacaan kita pun kasih orang akan menjadi dingin. Satu aturan yang diturunkan, jaga jarak. Duduk yang bisa dekat-dekat. Saya mendengar berita di televisi beberapa hari yang lalu. Pada saat pandemi ini, tingkat perceraian itu meningkat dengan pesat. Saya duduk dan renungkan, kenapa ya? Tingkat perceraian itu meningkat dengan pesat. Karena apa? Suami istri tidak boleh baku dekat lagi. Takut kan? Jadi suami terhadap istri, istri terhadap suami pun di dalam rumah masing-masing sudah waspada. Apalagi kalau satu itu ada flu, ada batuk, jaga jarak. Mau bersentuhan satu dengan yang lain, takut virus. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini bukan kebetulan, tetapi akan masuk di dalam penggenapan firman Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih diberkati Tuhan, hal ini harus kita pahami betul, kita lihat setiap aturan yang pemerintah turunkan. Jangan kita hanya sebatas melihat aturan itu, tapi mari kita belajar untuk pandang lagi kepada firman Tuhan. Apa yang sudah tertulis dalam kebenaran firman. Alkitab dengan jelas di dalam kitab Wahyu 13 ayat 16 dan 17 dikatakan begitu, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berbelanja. Binatang ini akan menyebabkan orang yang besar kecil, tidak akan semua orang kaya atau miskin. Jadi pada saat keadaan itu terjadi, Bapak Ibu,
Tidak ada lagi perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Semua sama. Karena orang yang kaya sekalipun, dia tidak akan bisa berbelanja kalau dia tidak menerima tanda daripada binatang ini pada dahi dan pada tangan kanan. Alkitab dengan jelas. Jadi kaya uang banyak tidak bisa berbelanja, ya statusnya sama dengan orang miskin. Jadi tidak ada perbedaan. Dan semua akan diarahkan untuk menyembah kepada patung. Saya membaca satu artikel bahwa dengan kecanggihan teknologi ini, satu saat bahwa di dalam dunia ini tidak lagi dibutuhkan manusia untuk bekerja. Semua pakai tenaga robot yang disebut robotik. Dan robot itu yang sementara diciptakan ini, robot itu pun mempunyai hati nurani seperti manusia. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, saya duduk dan renungkan waktu membaca hal itu, apakah Wahyu 13 ini harus digenapi? Dan semua penduduk yang ada di dalam dunia, besar kecil, diharuskan untuk menyembah patung itu. Saya duduk dan perhatikan apakah patung itu adalah robot yang pada waktu itu melakukan segala sesuatu. Jadi akhirnya manusia itu dalam kendalinya robot. Jadi kalau kita melihat perkembangan zaman saat ini Bapak Ibu, dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, mendadak sekali, kita harus tahu ini bukan waktunya lagi untuk kita bermain-main dengan kasih karunia. Saudara perhatikan aturan yang saat ini dilarang untuk beribadah di rumah ibadah. Saatnya masa kepemerintahan antikris pun kita akan dilarang untuk berkumpul seperti ini. Dan kalau saat itu terjadi, kita akan menganggap bahwa hal itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Kita tidak akan pernah bisa lagi berkumpul. Dan kita pun kumpul hanya dalam skala yang sedikit. Ya kan? Dan pada waktu itu kita hanya diminta untuk beribadah di rumah masing-masing. Syukur-syukur masih di rumah. Ingat bahwa pada zaman kepemerintahan antikris, rumah pun akan terdeteksi siapa itu rumah mana yang masih tetap beribadahkan Tuhan di dalam rumah masing-masing. Mereka akan dianiaya. Dan tadi saya katakan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, poinnya yang keempat di situ, anak Tuhan akan disiksa dan dibunuh. Banyak yang akan murtad. 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Jadi kalau 4, 5, banyak anak Tuhan yang akan disiksa dan dibunuh. Dan begitu banyak orang yang akan murtad. Kenapa harus murtad? Karena takut kepada penganiayaan pada waktu itu. Maka akhirnya mereka meninggalkan iman percaya mereka. Dan mereka tunduk kepada aturan yang ada. Terima tanda. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan, ayatnya yang ke-13 dalam pembacaan kita dalam Matius 24 ayatnya yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada gereja Tuhan dalam hal menyikapi hal ini. Oleh sebab itu, mari selagi masih dapat dikatakan hari ini Tuhan masih izinkan kita ada, kita pulihkan segala sesuatu dalam hidup kita. Pemulihan itu harus terjadi Bapak Ibu. Kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mungkin kita akan bertanya, oh Tuhan ini belum datang. Alkitab dengan jelas berkata bahwa kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu, anak pun tidak. Ya. Waktu pun tidak ada satu yang tahu. Yang tahu hanya Bapa di surga. Tetapi dengan jelas Yesus mengingatkan kehidupan saya dan saudara untuk melihat kepada tanda-tanda samana. Segala sesuatu yang terjadi itu menjadi satu pertanda bahwa betul-betul kita ada pada penghujung akhir zaman. Sudah tinggal sedikit lagi waktu. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu.
Ini harus tergenapi. Alkitab dengan tegas berkata bahwa Kristus itu harus tinggal di surga. Ada amin? Sudah di mana ini Kristus? Sudah di surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi pendua syafaat bagi setiap orang yang percaya, yang selama ini masih ada di dalam dunia. Jadi kalau dalam hal menyikapi segala sesuatu ada tantangan pergumulan hidup, ingat, ada pendua syafaat bagi saya dan saudara yang setiap saat berseru kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 17, Yesus berkata, bukan kepada dunia aku berdoa. Oleh sebab itu kalau kita tahu rahasia ini, jangan sekali-kali kita keluar daripada kasih karunia Allah. Karena setiap saat, setiap waktu, Yesus itu berdoa bagi saya dan saudara. Dan Alkitab dengan jelas berkata Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Sampai pemulihan segala sesuatu terjadi di dalam dunia ini, baru Yesus datang. Jadi segala sesuatu sebelum dipulihkan, Yesus masih tetap ada di surga. Berbicara tentang pemulihan, pulih, membawa kembali, mengubahkan segala sesuatu itu kepada semula. Jadi kita lihat gereja mula-mula, hari ulang tahun gereja itu tanggal berapa? Tanggal sesuai kalender, tapi menurut Alkitab itu adalah jatuh pada hari Pentakosta. Disitulah mulai terjadi gereja mula-mula mulai berdiri. Ya. Jadi di mana kita memperingati hari Pentakosta itu, bahwa kita harus diingatkan, kita harus mengingat bahwa itulah kelahiran gereja mula-mula. Jadi kita melihat kembali pemulihan itu harus terjadi, pemulihan gereja. Ya, awal mula kita lihat sewaktu Yesus naik di sorga, Yesus berpesan kepada para murid jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tinggal di situ menanti janji Bapa untuk menerima Roh Kudus. Mereka tinggal di Yerusalem. Apa yang terjadi? Tuhan penuhi mereka. Dan semua orang pada waktu itu semua heran. Ada yang berkata bahwa mereka mabuk oleh anggur, sedangkan waktunya itu masih jam 9 pagi. Petrus dengan tegas berkata bahwa mereka tidak mabuk oleh anggur, tetapi sudah ada tertulis. Jadi hal ini yang terjadi pada gereja mula-mula itu akan terjadi pada akhir zaman ini, menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Oleh sebab itu gereja Tuhan harus siap. Baik itu anak muda, baik itu teruna-teruna harus siap untuk melihat penggenapan firman itu terjadi. Setelah gereja mula-mula itu terjadilah kesuapan gereja. Gereja ada dalam situasi kondisi kegelapan. Selang 1200 tahun lamanya kegelapan, maka timbullah salah seorang yang disebut Martin Luther. Dia mulai bikin pemulihan, ya kan? Pada waktu itu dia buat pemulihan dengan surat penghapus dosa. Jadi kalau orang miskin tidak akan pernah bisa datang untuk membeli surat itu, karena saya ada uang. Maka Martin Luther adakan satu kegerakan. Dia mulai mengkritisi, maka disitulah mulai terjadi gereja Protestan. Dia memprotes tentang hal surat penghapus dosa. Nah, di sini kita lihat mulai ada kegerakan, pemulihan gereja mulai terjadi, dan akhir zaman ini akan terjadi juga, bahwa Roh Tuhan itu, kuasa Tuhan akan dicurahkan. Kita lihat di dalam kitab Yoel, bahkan kitab Kisah Para Rasul pun tertulis dengan jelas bahwa pada zaman akhir aku akan mencurahkan Rohku, di mana anak-anak muda, orang-orang tua, teruna-teruna akan mendapat mimpi-mimpi. Anak-anak muda akan bernubuat, ya kan? Jadi kegerakan ini akan terjadi, sudah. Jadi kalau kita melihat hal ini, bahwa pemulihan itu harus terjadi, dan kalau sampai dengan detik ini kita lihat ada kegerakan seperti itu, bahwa kuasa Tuhan dinyatakan di mana-mana, gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan, Tuhan membutuhkan kehidupan kita, kehidupan hati yang merindukan akan Dia. Tuhan tidak membutuhkan kepintaran kita, pandainya kita berkata-kata untuk menyampaikan khotbah. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tetapi Tuhan mencari hati yang setiap saat rindu akan Dia. Dan pada saat hati kita rindu akan Dia, kita datang beribadah Tuhan, pasti kita mengalami perjumpaan yang indah dengan Tuhan.
Mari saya mengajak kita untuk kita minta kepada Tuhan. Tuhan, biarlah setiap malam, di dalam keheningan malam inilah Bapa, Engkau bawa hidup kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Karena kalau siang berdoa, doa saja. Untuk masuk dalam hadirat Tuhan, terganggu, ya kan? Ada masih berdoa sudah teriak, ada masih berdoa sudah bunyi, ya kan? Yang lain-lain terganggu. Tetapi dalam keheningan malam, kita membangun satu komunikasi yang indah, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, Bapa, biarlah malam ini Engkau bawa aku, Engkau bawa saya Tuhan, untuk ada dalam hadirat-Mu, melihat segala kemuliaan-Mu ya Bapa, apa yang Engkau inginkan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi. Tadi di dalam doa, ya, saya melihat sesuatu Bapak Ibu jemaat yang dikasih diberkati itu. Saya fokus benar untuk melihat, tetapi begitu banyak tulisan yang ada di dinding. Saya berusaha untuk membaca, ya, ada begitu banyak tulisan. Saya lihat lagi ada berupa kendi, ya. Kendi ada berapa buah, 3 buah yang diatur warna putih. Saya sempat mendapat sesuatu bahwa ini tanah hati kita yang Tuhan butuhkan. Jadi kalau kita datang, mari kita datang bagaikan kendi yang kosong. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan isilah kendi hati ini sampai penuh. Maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Saya melihat begitu banyak tulisan. Saya sempat berkata dan dalam hati saya, Tuhan, izinkan saya untuk melihat tulisan itu. Tetapi semakin dekat, saya tidak bisa mengerti akan tulisan itu. Saya percaya ada waktu Tuhan untuk bisa mengartikan itu semua. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat akan terjadi pemulihan kondisi dunia ini. Ya. Sekarang ini kita lihat dengan adanya COVID-19 di mana-mana, dari bulan lepas bulan itu tercatat orang miskin baru. Miskin baru, saya kaget. Jadi yang belum tercatat tahun-tahun lalu masuk di dalam pendaftaran COVID ini disebut sebagai orang miskin baru, yang tercatat sebagai orang yang berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah. Saudara dengar, semua yang kita alami saat ini, saatnya firman Tuhan akan berkata, waktu kita melihat segala sesuatu dan kita berkata, damai, damai, maka disitulah Tuhan akan datang. Orang semua akan merasa aman lewat bantuan-bantuan yang terima enak, ya kan? Tanpa kita sadari, kita sudah dideteksi, tercatat semuanya. Kalau beberapa tahun yang lalu, jangan beberapa tahun yang lalu, tahun lalu saja, kita ada uang, kita mau berangkat kemana, itu tidak masalah. Tidak ada seorang pun yang bisa larang. Tapi saat ini Bapak Ibu, mulai ada pembatasan-pembatasan. Kalau kita mau berangkat, kita harus periksa dulu, rapid, ada COVID ke sini. Kalau sing ada, boleh berangkat. Ya, jadi kalau ada dikarantina langsung. Ya. Jadi kita melihat bahwa keadaan dunia pada zaman akhir ini, uang itu tidak akan pernah bisa membuat kita ada dalam satu kepuasan, bahkan kedamaian. Tidak akan pernah ada. Orang yang banyak uang mau berangkat pun sekarang ini juga dibatasi. Harus periksa. Kalau COVID, stop, tidak bisa berangkat. Saya tadi katakan bahwa tingkat perceraian pada masa pandemi ini meningkat. Inilah akibatnya. Tapi saya percaya bagi kita gereja Tuhan, anak Tuhan, kenikmatan-kenikmatan dunia itu hanya sesaat. Takut dekat suami, suami takut dekat istri? Tidak. Kita tahu bahwa kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita pasti aman. Segala sesuatu keadaan situasi ini tidak akan pernah bisa memisahkan kita, menceraikan kita dari suami terhadap istri, istri terhadap suami, bahkan gereja Tuhan. Kita mau tetap bersatu di dalam Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Dia akan mendapati kehidupan saya dan saudara untuk tetap ada di dalam Tuhan. Pesan saya terakhir dalam penyampaian firman Tuhan ini, bahwa mari kita hidup pada akhir zaman ini. Kita lebih lagi mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan. Saya sudah katakan beberapa tahun yang lalu, semenjak kita mulai beribadah di tempat ini, saya sempat berkata kepada Tuhan waktu akhir tahun, Tuhan, tahun depan apa yang harus saya sampaikan bagi jemaat Tuhan?
kemana arah jalan untuk saya menuntun ini jemaat. Dengan jelas saya dengar, persiapkan jemaatku untuk kedatangan ini sudah. Jadi mari pesan saya pada akhir penyampaian firman Tuhan ini, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, mari kita lebih lagi mempersiapkan diri kita akan kedatangan Tuhan. Karena apa? Dia datang, tidak ada seorang pun yang tahu. Firman Tuhan berkata dia datang seperti pencuri pada malam. Ya. Tetaplah di dalam Tuhan sampai dia datang. Dia tetap mendapati kehidupan saya dan saudara. Tetap ada di dalam dia. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita, di mana kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Semua kita yang sudah mendapat roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, mari kita satu di dalam doa. Bapa, hamba bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga, karena saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa masuk dalam perjamuan kudus, untuk ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Setiap roti dan air anggur yang telah umat Tuhan terima, yang ada pada tangan mereka, Tuhan Engkau berkati, Tuhan kuduskan semuanya. Teguhkan iman percaya mereka Tuhan, sehingga sewaktu mereka ada dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Bapa, mereka sungguh-sungguh percaya dan mengimani bahwa yang ada di dalam tangan mereka, yang akan mereka makan dan yang akan mereka minum adalah benar-benar tubuh Kristus untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Saya mengajak jemaat Tuhan, mari angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di dalam tangan kanan saudara. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, baik jemaat Tuhan yang ada saat ini, baik yang ada di rumah, semua kita bangkit berdiri dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus ini. Arahkan pandangan mata rohanimu tertuju kepada Kristus. Dia dicambuk, dia didera, dia diberi mahkota dulu. Sewaktu dia menerima cambukan, dagingnya terlepas dari tubuh. Apakah saudara percaya yang ada di dalam tangan kanan saudara, roti yang telah dikira murid saya dikira dipecah-pecahkan, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkatlah cawan yang ada di tangan kanan saudara, dan saudara dengarlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di dalam tangan kanan saudara adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Pandang di atas bukit Golgota saudara, dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dia mengasihi saya dan saudara. Dan dengarlah firman Tuhan, satu kerinduan isi hati Tuhan. Dia berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Inilah yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan, supaya dimanapun dia berada, kita pun ada bersama-sama dengan dia.
segala sesuatu Tuhan telah sediakan. Kalau tempat itu telah selesai, Dia akan datang kembali untuk menjemput saya dan saudara, supaya dimanapun Dia berada, kita ada bersama-sama dengan Dia. Renungkan kasih Tuhan dalam hidup ini, saudara. Haleluya Yesus. Mari kita angkat itu pujian zaman sekarang berjagalah. Sekarang
dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Karena kebenaran-Mu Tuhan kembali mengingatkan kehidupan kami, Bapa. Bahwa penderitaan yang akan terjadi di dalam dunia ini dan sudah terjadi, untuk membawa kehidupan kami selaku jemaat Tuhan, untuk kami melihat kepada keadaan zaman ini, Bapa. Dan lewat kebenaran firman-Mu inilah Tuhan, kami sungguh menyadari waktu-waktu ini adalah bukan waktu untuk kita bermain-main, tapi satu kesungguhan hati kami mau datang sungguh-sungguh di hadapan Dia Tuhan. Karena segala sesuatu yang tertulis dalam kebenaran firman-Mu, khotbah tentang akhir zaman ini, yang sudah Hamba sampaikan semuanya sudah digenapi. Dan tinggal kami akan melihat pembinasa keji akan berdiri di dalam bait-Mu yang kudus. Persiapkan kami selaku jemaat Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam Engkau Tuhan. Kami tetap merindukan akan Engkau Bapa. Setiap saat, setiap waktu, kami mau membangun satu hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang kembali, Engkau dapati kehidupan kami menjadi hamba-hamba yang setia. Jadikan kami jemaat Tuhan bagaikan 5 anak darah yang bijaksana Tuhan pada zaman akhir ini. Kami mau tetap menjadi pribadi yang berjaga-jaga dan membawa pelita dengan setiap perlengkapan, yaitu minyak. Biarlah Tuhan urapi kami semua Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami dapat mengerti dan memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Selama Tuhan izinkan kami ada di tengah-tengah dunia, tapi lebih lagi Tuhan memberikan yang terbaik. Kami tidak mau melihat tantangan, masalah, persoalan, omong, pikiran, mursi. Haleluya Yesus. Fitnahan, ejekan apapun Tuhan yang kami terima, tapi kami mau pandang kepada Engkau Tuhan, satu-satunya penyelamat dalam hidup ini Tuhan. Hanya Bapa, inilah kehidupan kami selaku umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba minta kepada Bapa di surga meteraikan kebenaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus mampukan kehidupan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman pada akhir zaman ini Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan kita tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini. Haleluya. Kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Yang menjadi andalan dalam hidup ini hanyalah Engkau Bapa. Sumber kedamaian.
hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang kami andalkan dalam hidup kami. Tiada yang lain Tuhan, hanyalah Engkau. Kami menaruh pengharapan kami sungguh hanya kepada Engkau Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Tiada yang lain dalam hidup ini, hanyalah Engkau Tuhan yang menjadi satu-satunya juru selamat dalam hidup kami Bapa. Kami mengaku pada akhir zaman ini Bapa, kami membutuhkan pribadi-Mu Tuhan. Dalam menyikapi segala keadaan situasi dunia ini Tuhan, kami tak mampu tanpa hikmat yang daripada-Mu ya Bapa. Biar Engkau Tuhan menuntun akan kehidupan kami, membimbing akan hidup kami Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Satukan kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, di mana saat ini Bapa Engkau mengenal pribadi kami. Kami belum bisa berkumpul di dalam bait-Mu yang kudus dalam skala yang besar. Hamba berdoa menyerahkan jemaat Tuhan, yang mereka mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan, Kau memberkati kehidupan mereka. Kasih mula-mula Tuhan Kau taruh dalam hidup mereka, sehingga sekalipun mereka beribadah di rumah itu tidak akan pernah bisa memadamkan roh mereka kepada-Mu ya Bapa. Tapi mereka tetap bersemangat, mereka tetap merindukan akan Engkau, dan mereka tetap dan terus mencari akan pribadi-Mu ya Bapa. Dan hamba percaya, sewaktu Tuhan temui hati mereka, maka Engkau berkenan Tuhan menyatakan pribadi-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan, baik sidang jemaat gereja Betel Indonesia yang ada di Ambon, bahkan yang ada di Banjar, Tuhan Engkau persatukan kami di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Semangat yang baru Tuhan Engkau taruh dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami terpisah jauh Tuhan, tapi di dalam doa kami tetap menjadi satu pribadi yang saling mendoakan satu dengan yang lain. Secara khusus hamba berdoa bagi jemaat yang ada di Banjar. Tuhan kuatkan dan mampukan kehidupan mereka Tuhan, dengan setiap goncangan-goncangan yang sementara mereka alami Bapa. Teguhkan iman percaya mereka Tuhan, untuk mereka tidak melihat kepada pribadi manusia Bapa, tapi mereka mau pandang kepada Engkau Tuhan, yang satu-satunya yang menjadi gembala agung mereka Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada setiap para hamba-hamba-Mu, para majelis, para pelayan Tuhan yang ada di Banjar. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Bapa, supaya mereka tidak menjadi lemah, tapi mereka mau menjadi kuat, dan mereka akan mengerti dan memahami rencana Tuhan yang terindah dalam hidup. Apa sungguh kami menyadari bahwa ini adalah zaman penghabisan. Engkau sementara menyaring setiap orang-orang yang setia kepada Engkau, yang mau taat dan melakukan segala kebenaran ya Tuhan. Jadikan kehidupan kami Bapa, kehidupan yang sungguh mengasihi akan Engkau, dan itu diwujud nyatakan dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami saling mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Bahkan kami memberkati setiap setru kami Tuhan. Siapapun yang menjelekkan kehidupan kami, memfitnahkan kehidupan kami memberkati kehidupan mereka. Karena itulah yang menjadi rencana dan kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan jemaat Tuhan. Di dalam sepekan ini Tuhan Kau menambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka, baik yang ada di Ambon, baik yang ada di Banjar. Di usia yang baru Tuhan ini Bapak, terus Engkau berkarya dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi cita-cita masa depan mereka Tuhan, yang menjadi kerinduan isi hati mereka, biarlah Tuhan Kau nyatakan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa di surga. Kami berdoa menyerahkan keluarga Bapak Epe. Tuhan telah memberkati Ibu Sil, sehingga pada hari kemarin Tuhan lagi mempercayakan dalam kehidupan rumah tangga mereka seorang anak laki-laki telah dilahirkan dan dipercayakan Tuhan untuk ada dalam keluarga ini. Hamba berdoa biarlah pertumbuhan anak ini Tuhan menjadi pertumbuhan yang dimana anak ini akan bertumbuh sehat di dalam Engkau. Pemulihan terjadi bagi kehidupan ibu kekasih Ibu Sil. Dia kuat di dalam Engkau, menjadi seorang istri yang setia mendampingi suami, menjadi istri yang bijaksana di dalam Engkau Tuhan Bapak Ibu, dengan segala pekerjaannya pun Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba minta sungguh Bapa, agar perlindungan Tuhan membentengi akan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan, sehingga kami aman dalam lindungan kasih kuasa Tuhan. Sekalipun kami melihat, sekalipun kami mendengar bahwa pertambahan penderita positif dalam COVID-19 ini makin bertambah, tapi hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sewaktu jemaat Tuhan ada dalam perlindungan Tuhan, semua kami berlindung di dalam Engkau Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya di mana kami akan berpisah, kami akan tinggalkan bait-Mu yang kudus. Bahkan umat Tuhan di rumah dengan segala aktivitas kegiatan mereka, apapun yang akan mereka perbuat, Tuhan Kau memberkati. Dan saat ini Tuhan, hamba akan berdiri memohon berkat bagi umat jemaat-Mu. Mari umat Tuhan dengan iman arahkan hatimu saat ini. Dengan iman angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, tinggalan terus menyertai kehidupan kamu sekalian, mulai dari saat ini terus kekal sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan pohonkan berkat. Semua umat Tuhan yang percaya dan dengan iman telah terima berkat. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.